Itu untuk petugasnya yang disediakan untuk pasien itu 38. Cek saja itu anak sih. Pasien kita sudah larang ke kamar mandi karena sesaknya, tapi karena nggak mau bela di popok, tetap mereka paksa, jadi alternatifnya seperti itu. Dengan arahan pimpinan bahwa kita buka relawan untuk 3 bulan ke depan. Kalau jumlah nakes itu kan kemarin itu nanti saya hitungkan dulu. Di ruangan Amaris yang pusatnya itu kurang lebih 32 nakesnya kita. Kemudian di ruangan Teratai, ruangan Lavender itu kita jadikan, dan ruang Sakura, jadi cukup banyak. Cukup banyak ruangan Ya, ya. cukup banyak kita gunakan ruangan. Dulu ya yang khusus infeksi saja. Infeksi saja. Ya, tapi sebelum Karena jangan sampai kita pulang ada yang sakit, ya kita lagi yang tentu jadi dukung keluarga itu. Mama sempat masuk di mall karena kita di hotel, memang dirumahkan, jadi dukungan terutama mama sih, karena dia yang paling khawatir. Telepon terus. Tapi sekarang Sekarang karena sudah bebas ya, presiden juga sudah bebaskan tidak pakai masker ya, balik saja. Nah, pilihannya kita sendiri sudah mau pas kuliah ingin jadi perawat. Jadi pas mendaftar juga bukan disuruh, ya sudah jaga diri saja. Kalau memang rasa-rasa sudah tidak sanggup berhenti, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih di sini, berarti ya kayaknya virus atau kita yang kebal. Ya, tapi dukungan keluarga. Iya, dukungan keluarga sih full, terutama waktu awal 2000 berjalan. Nah, ada sosial media sempat difoto sama keluarga, ditahu juga akhirnya sekitar 1 bulanan kerja baru ketahuan. Terus respon keluarga gimana pas tahu? Respon keluarga, kalau bapak sih sudah tahu, mama terutama yang kaget karena memang dari awal sudah tidak mau kalau kita kerja di COVID. Jadi respon awalnya itu kaget, tidak bisa tidur, tidak enak makan, karena tahu anaknya tiba di situ. Jadi karena mungkin masih jiwanya masih muda, jadi ya kayak tantangan tersendiri. Jadinya pas masuk itu memang semangat untuk kerja COVID, karena kayak tantangan, karena banyak yang bilang tidak berani. Ya sudah, kita beranikan diri, hanya beberapa orang memang yang pada saat itu yang mau juga. Jadi sempat berbohong sama orang tua. Namanya orang tua lebih khawatirkan apa ya, kita mati mah sudah, karena COVID itu hari ada kunjungan petugas COVID, jadi langsung daftar, langsung masuk, jadi langsung awal kerja. Jadi itu di 2020 di bulan 4 untuk penanganan COVID, tapi gedungnya bukan sini, masih gedung Teratai dulu awalnya. Sempat kaget nggak? Ini kan karena pengalaman pertama baru masuk langsung jadi petugas COVID, atau memang diniatkan itu hari? Karena namanya baru selesai kuliah, jadi masih semangatnya untuk implementasikan ilmu. Jadi pas tidak dia 24 jam itu kayak lebih ya tinggal sendiri, sudah tidak dianggap musuh lagi. Ketika kita menjelaskan tidak boleh dijenguk, kita tidak dicurigai, tidak dibentak-bentak lagi. Itu harapannya. Untuk penggunaan APD nya mungkin sudah tidak terlalu gerak, kan sekarang kan kalau dia tidak ada gejala berat tinggal pakai gaun saja. Dulu kita pakai smart, sekarang kan dari peraturan pemerintah juga tidak pakai gaun, ya sudah tidak susah sekali. Itu tadi kita sudah tidak pakai hazmat, terus alat
pelindung diri yang double, jadi kita terus keluarga juga sudah boleh menjenguk kan. Awal-awal COVID itu di bulan 1, 2, 3, 4 ada pasien, karena memang sedikit tapi kita sudah rawat pasien, kita batasi untuk pengunjung. Jadi kadang kita bertengkar antara petugas perawatnya sama keluarga pasien yang ketika datang untuk menjenguk. Nah, kalau sebagai perawat sih terutama dalam infeksius COVID, karena COVID ini di masyarakat sudah tidak dipercaya lagi ada, jadi ketika kita menjelaskan pasiennya kayak kita harus bertengkar dulu atau perawatnya dianggap. Bulan Mei totalnya itu 97 orang. Untuk 2022 itu memang awal masuk untuk COVID itu nanti di bulan Januari akhir tanggal 29 baru ada lagi pasiennya, terus sampai itu pasien ada terus sampai di bulan 4. Nah di bulan 4 itu sekitar tanggal 23 sudah pasien terakhir ini masuk, yang secara rutin. Nanti berhenti di situ di tanggal 24 itu, nanti di tanggal 10 bulan 5 ini masuk lagi, tapi hanya 1 orang meninggal, pasiennya meninggal di tanggal 22. Jadi totalnya semua itu 97 orang. Kalau untuk diagnosa medis yang dari sama dokter ya cuma itu, diagnosa awal masuk karena COVID, karena antigen sama PCR-nya positif. Untuk penyakit lainnya penyertanya tidak ada. Karena ruangannya kita infeksius, jadi kita itu merawat semua pasien yang memang penyebarannya itu seperti infeksius kayak paru, yang memang penyebaran penyakitnya berpotensi menularkan orang lain. Jadi semua dirawat di sini termasuk COVID. Tapi memang fungsi utamanya yaitu alat rokok. Untuk yang infeksi Ya. atau gimana? Gimana ya cara insentif itu bukan lancar sih, tapi juga bukan tidak ada, tapi mungkin namanya peraturan pemerintah, jadi ada yang belum dibayar, tapi kan itu tapi penginputan untuk dapat honor apa yang namanya itu insentifnya tetap jalan. Jadi tetap ada sebenarnya, tapi kalau misalnya kayak tepat waktu ya tidak, tapi ada. Jadi tetap kita terima dari ini 2022 pun juga sebenarnya karena kita sudah ada alurnya. Jadi kami itu punya 2 blok ya teman. Jadi kalau pasien COVID ada di blok B, pasien biasa ada di blok A. Jadi jalurnya memang berbeda, terus pelayanan untuk pasien juga berbeda karena setiap masuk ke ruang pasien yang COVID itu 1 orang, pasien COVID juga orang yang berbeda. Jadi memang ruangan gedungnya sama, ruang berbeda, terus penanganannya juga beda. Kalau untuk pemerintah sih ya tadi itu mungkin karena resikonya jadi masih insentif masih jalan, jadi insentif masih jalan untuk tenaga yang merawat. Terus kesejahteraannya yaitu disediakan alat pelindung terus, karena kan waktu awal-awal kita sempat kehabisan stok untuk kayak masker. Tapi untuk sekarang rumah sakit menyediakan alat-alat untuk pelindung terutama perawat, jadi ketika kita butuh selalu ada. Jadi itu sih salah satu perhatian. Jadi dulu pernah habis, kalau sekarang kita masuk ya keringatnya paling 1 bagian, tapi kalau pas rawat-rawat COVID itu ya kalau lanjut masuk bisa sampai keringatan semua baju lah. Jadi minimal bawa dulu baju untuk tangani itu. Yang paling susah sih karena takutnya itu, jadi ya masker itu double 2 lapis, jadi kayak kalau di dalam sampai 3 jam atau 4 jam itu yang buat susah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.